Selamat pagi saudara. Pagi hari ini kita akan disiram dengan firman Tuhan dari Matius pasal 16 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Matius pasal 16 ayat 17. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, perkataan Tuhan Yesus ini dilatar belakangi oleh pembicaraan tentang Yesus dengan murid-muridnya, di mana Yesus bertanya kepada muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Lalu murid-murid itu menjawab Yesus, ya. Dikatakan ada orang yang berkata Elia, dan juga ada orang yang berkata bahwa Yohanes, dan juga dikatakan ya salah satu dari nabi. Lalu Yesus bertanya kepada Petrus, dia bilang, "Petrus, kata orang, kalau katamu siapa?" Gitu kira-kira ya. Lalu Petrus berjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Nah, setelah Petrus menjawab Yesus, lalu kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Nah, apa makna yang dapat kita ambil dari ayat ini, dari jawaban Yesus kepada Petrus? Nah, tentu dari jawaban yang diberikan kepada Yesus, yang pertama bahwa ada orang bisa mengenal Yesus secara knowledge saja, secara logika saja. Logika yang saya maksudkan di sana bahwa mereka bisa mempelajari tentang Yesus, bisa mengikuti ajaran Yesus, bisa ya mengidolakan Yesus, tetapi hubungannya, pengenalannya tidak sama dengan pengenalan seperti apa yang dikatakan Petrus kepada Yesus. Alasannya, saudara, kalau kita mempelajari seperti ya orang-orang teologi misalnya mempelajari tentang Yesus, tapi untuk mengakuinya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya pengenalan secara nolak tidak bisa menerimanya. Sebab apa? Harus ada panggilan terhadap seseorang. Yesus berkata kepada Petrus, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Nah, Bapak Ibu, berarti kekristenan ini sebenarnya tidak sama seperti agama lain. Kekristenan ini adalah hubungan antara Tuhan dengan orang-orang yang telah dipilih, yang telah dinyatakan kepada pribadi lepas pribadi. Jadi pengenalan Petrus kepada Yesus karena Bapa di sorga menyatakan, ya, bukan memberitahu, menyatakan. Artinya dinyatakan, diwahyukan. Arti wahyu Bapak Ibu dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia dibuka singkap, ya, disingkapkan begitu rupa sehingga dia mengetahui dengan sendirinya. Nah, Bapak Ibu beserta saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini didukung oleh kata Yesus kepada murid-muridnya, ya, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa-Ku dalam nama-Ku diberikan kepadamu."
Nah, pilihan itulah sebagai kontak pertama. Jika kita dipilih, lalu itulah yang membuat kita hubungan. Jadi, nah lalu ada pertanyaan, kalau begitu, bagaimana orang-orang lain? Berarti kalau tidak percaya juga kepada Yesus, kalau hanya penyataan saja yang membuat hubungan itu terjadi, nah bagaimana kalau orang-orang yang belum dinyatakan? Nah, itulah artinya kita perlu memberitakan Injil, ya, karena Paulus berkata, sebab aku yakin bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi dan juga bagi orang Yunani. Jadi tugas orang percaya juga menyatakan Yesus itu kepada orang-orang lain, supaya lewat Injil itu ada kuasa masuk dalam hidupnya, dan itulah awalnya, ya. Jadi kalau nanti lewat Injil yang diberitakan, Allah menyatakan dirinya kepada setiap orang, di mana target Injil yang kita beritakan, di sanalah terjadi hubungan. Itulah makna ayat yang kita baca tadi. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Berbahagialah saudara yang telah dinyatakan Allah Bapa memperkenalkan Injil itu kepada kita, sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.